Selamat malam, jemaat terkasih, salam sejahtera. Sungguh kita bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan telah menghimpun kita untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga yang diadakan secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 19, baitnya yang pertama dan kedua, Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang Bapa. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah, Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan selain pujian dan penyembahan yang dapat kami berikan. Biarlah dalam ibadah pada malam hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan dapat menjadi terang bagi orang lain. Berkati juga pelayan firman kami pada malam hari ini, Bapak Pendeta Sarwoto, agar kiranya firman yang beliau sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah ibadah kami boleh dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami mau mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Pujian kepada Allah terambil dari Mazmur 24, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ke-10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan, perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan kedua, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raihlah aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku.
dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita memasuki renungan kita pada malam hari ini, kita berdoa mohon berkat Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah mempersekutukan umat-Mu, Jemaat Sektor 1 dan Sektor 2 GBB Sanggakala untuk beribadah pada malam hari ini dalam ibadah keluarga melalui media virtual. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, berkati Tuhan ibadah kami pada malam hari ini, hadirlah di tengah-tengah kami, urapi kami semua Tuhan yang hadir di sini. Berkati hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, kiranya firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik dan boleh dimengerti oleh umat-Mu dengan baik, boleh diperlakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu, pimpin, bimbing Tuhan sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik pasal 9 ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-27. Ke arah mata angin ditempatkan penunggu-penunggu pintu gerbang itu, yakni ke arah timur, barat, utara, dan selatan. Dan saudara-saudara mereka yang tinggal di desa-desa mereka pada waktu-waktu tertentu harus masuk selama 7 hari untuk bekerja bersama-sama mereka. Sedang keempat kepala penunggu pintu gerbang itu memegang jabatan tetap. Mereka adalah orang Lewi dan mengawasi bilik-bilik serta perbendaharaan rumah Allah. Mereka bermalam di sekitar rumah Allah itu sebab mereka bertanggung jawab atas penjagaan dan harus membuka pintu setiap pagi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam warga jemaat GBB Sanggakala Sektor 1 dan Sektor 2. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah keluarga yang sampai saat ini masih dilaksanakan secara virtual atau daring. Kiranya kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, karena berkat Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa sampai dengan saat ini pandemi corona telah berangsur-angsur mulai reda. Namun kita tetap harus waspada karena corona belum sepenuhnya hilang. Kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap mematuhi aturan yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang kita harus berani memberikan contoh kepada orang-orang di sekitar kita, meskipun mereka tetangga-tetangga kita mungkin atau orang-orang di sekitar kita di mana kita berada mungkin tidak peduli atau tidak mentaati protokol kesehatan, tapi kita harus tetap memberikan contoh yang terbaik bagi masyarakat lingkungan sekitar kita. Tema renungan kita pada malam hari ini adalah kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja. Kesediaan memiliki arti kesanggupan atau kerelaan. Berpartisipasi memiliki arti terlibat, mengambil bagian.
Pelayanan memiliki arti melayani. Jadi kesediaan berpartisipasi dalam pelayanan gereja bisa kita artikan dalam kata lain, kesanggupan kita terlibat dalam pelayanan gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara masalah pelayanan, bisa kita lihat mulai dari kategori yang paling rendah, yaitu kategori PA. Kalau dari PA atau pelayanan anak, mungkin anak-anak bisa mengambil pelayanan atau bisa ambil bagian dalam pelayanan, misalkan rajin dalam mengikuti kegiatan sekolah minggu yang diselenggarakan oleh Pelkat PA. Kemudian naik lagi ke kategori teruna, nah, mungkin ambil bagiannya lebih konkret lagi, misalkan bisa ambil bagian dalam pelayanan musik atau bisa mengambil bagian dalam pelayanan puji-pujian. Bisa juga yang lain bisa membantu pelayanan-pelayanan yang lain. Atau misalkan sudah masuk ke kategori GP atau Gerakan Pemuda, tentunya bisa mengambil pelayanan yang lebih luas lagi. Mereka yang memiliki keahlian dalam bidang multimedia bisa melayani dalam multimedia, tergabung dalam tim. Bisa juga ambil bagian dalam puji-pujian atau solois. Atau bahkan bisa ikut terlibat di dalam kepengurusan Pelkat GP. Atau bahkan juga bisa ikut ambil bagian di dalam pelayanan diaken atau penatua. Nah, kemudian masuki kategori PKB atau PKP, tentunya memiliki bidang pelayanan yang lebih luas lagi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam ini memberikan informasi bahwa bangsa Israel pada pasca pembuangan ditulis paruan kedua pada abad ke-5 sebelum Masehi. Suatu waktu sesudah Esra dan sejumlah besar orang Yahudi buangan dari Babel dan Persia kembali ke Palestina, yaitu pada tahun 457 sebelum Masehi. Penyerbuan dan pembinasaan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar bersama dengan pembuangan di Babel selama 70 tahun telah menghancurkan sebagian besar pengharapan dan cita-cita orang Yahudi sebagai umat perjanjian. Oleh karena itu, para buangan yang kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali kota itu dan bait suci memerlukan landasan rohani, yaitu sebuah jati diri dengan sejarah penebusan yang lampau dan suatu pemahaman tentang sifat iman mereka kini dan harapan mereka akan masa depan sebagai umat perjanjian. Sekali lagi, sebagai bangsa buangan, tentunya bangsa Israel banyak memiliki keterbatasan, kekurangan, bahkan keterpurukan secara ekonomi, sosial, atau harga diri, bahkan secara psikologis. Tentunya kalau boleh dikatakan bangsa ini berangkat dari nol. Tetapi karena bangsa Israel merupakan bangsa atau umat pilihan Allah, bangsa perjanjian, maka Tuhan tetap memberikan perlindungan, bahkan penyertaan, meskipun mereka di dalam pembuangan, bahkan saatnya sekarang sudah kembali dari buangan atau dari pembuangan. Perikop kita pada malam hari ini merupakan bagian dari ayat 17 sampai 27 yang menjelaskan
adanya para pengawal atau penunggu pintu gerbang rumah Tuhan yang tinggal di Yerusalem. Pada ayat 22 disebutkan bahwa tugas pengawal sudah ditetapkan sejak zaman Daud dan Samuel, dan tugas ini dilakukan oleh kaum Lewi. Jadi meskipun mereka dari pembuangan, mereka tetap melaksanakan tugas pelayanannya di rumah Tuhan. Mereka tetap konsisten dengan penyembahan dan pemujaan Tuhan. Keempat, arah mata angin pada ayat 24 menunjukkan letak pintu gerbang rumah Tuhan, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Gambaran 4 pintu ini dapat kita lihat sebagai gambaran umat Tuhan dari berbagai penjuru yang dipanggil masuk berhimpun di rumah Tuhan. Di setiap pintu, para petugas penjaga, di situ juga terdapat kepala penjaga pintu. Mereka tinggal di sekitar rumah Tuhan, memegang jabatan tetap atau full time. Di situ dikatakan pada ayat 25 dan 27 tadi, sampai 27. Tugas mereka antara lain bertanggung jawab atas ruangan dan perbendaharaan serta inventaris rumah Tuhan. Setiap pagi mereka menyiapkan rumah Tuhan sehingga peribadatan dapat berlangsung dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa petugas peribadatan itu memang sudah dilaksanakan oleh mereka, yaitu penjaga pintu, begitupun oleh keturunan Lewi. Mereka bahkan di situ banyak yang terlibat di dalam pelayanan rumah Tuhan, dan di situ juga mereka sudah membagi-bagi atau membuat semacam jadwal supaya pelayanan rumah Tuhan itu berlangsung dengan baik dan tertata dengan rapi. Berbicara masalah pelayanan gereja dibedakan menjadi 2, yaitu pelayanan rohani dan pelayanan non-rohani. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang dimaksud dengan pelayanan rohani di sini yaitu sebuah pelayanan yang bersifat kerohanian, yang ditujukan baik untuk Tuhan maupun untuk sesama. Kalau kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 7 di situ, Maria, saudara Marta dan Lazarus pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni seharga 300 dinar. Kita bisa membayangkan betapa mahalnya minyak itu, sebab upah pekerja harian pada saat itu hanya 1 dinar sehari. Jadi harga minyak itu setara dengan gaji harian seorang pekerja selama 300 hari. Kalau kita coba buat perbandingan dengan situasi sekarang, mungkin kalau kita mengambil gaji pekerja itu Rp100.000, maka minyak urapan itu bisa dihitung menjadi 100.000 kali 300. Kita dapatkan 30 juta. Betapa mahalnya. 30 juta hanya untuk meminyaki kaki. Pertanyaannya, apakah ini merupakan pemborosan atau ini harga dari sebuah pelayanan kepada Tuhan? Ada beberapa catatan penting berkaitan dengan pelayanan rohani ini. Yang pertama, pelayanan itu harganya mahal. Uang yang dipakai Maria untuk membeli minyak narwastu adalah seluruh tabungan. Ini adalah sebuah pelayanan bagi Maria yang amat mahal. Dalam pelayanan ada 4 harga yang harus
berani kita bayar. Yang pertama yang harus kita bayar adalah pengorbanan diri. Kristus datang ke dunia untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dia menginginkan umatnya bergerak dengan hati yang melayani. Pengorbanan diri berarti mengarahkan pikiran pada kebutuhan orang lain dan berusaha memenuhinya sekalipun harus mengorbankan kepentingan diri pribadi. Sebagai contoh misalnya dalam pelaksanaan ibadah keluarga perlu adanya pengorbanan waktu, tempat, tenaga. Nah, jadi misalkan kita mendapatkan jadwal untuk menerima ibadah keluarga, maka mungkin yang sebagai pekerja kantoran harus menyesuaikan diri waktunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menerima ibadah keluarga. Baik itu tempat atau waktu harus disesuaikan. Yang biasanya pulang malam harus pulang cepat, dan lain sebagainya. Begitupun kadang-kadang yang agak menjadi kendala dalam hal ini adalah mungkin ada yang menyiapkan konsumsi dan sebagai macam segalanya, yang sesungguhnya ini menjadi kendala bagi sebagian jemaat. Mungkin bagi beberapa yang lain juga tidak kendala, tetapi tentunya ini boleh kita jadikan perhatian bagi kita semua supaya semuanya bisa berjalan atau ibadah keluarga bisa berjalan dengan baik. Jadi sekali lagi bahwa tentunya semuanya itu perlu adanya pengorbanan atau ada harga yang harus dibayar. Yang harus dibayar yang kedua adalah belas kasih yang nyata. Kasih hendaknya menjadi penggerak utama untuk kita melayani sesama, bukan sebagai program gereja atau karena orang lain. Kasih sejati selalu disertai tindakan nyata, seperti yang ditunjukkan dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang terdapat pada Lukas 25-37. Ia rela mengotori tangannya demi yang membutuhkan tanpa memandang latar belakang orang itu. Ya, sekali lagi, ia rela mengotori tangannya demi yang membutuhkan. Ya. Jadi ia rela mengkotor tangannya demi seorang yang membutuhkan dia. Pelayanan adalah kegiatan untuk mengekspresikan cinta kasih. Karena pada dasarnya pelayanan merupakan bentuk penerapan dari hukum kasih. Ya. Selanjutnya, hal yang harus kita bayar yang ketiga adalah kesediaan hati. Kesediaan hati atau kerelaan diperlukan untuk dapat melayani orang lain. Kerelaan hati juga berarti melakukan sesuatu dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan atau mencari keuntungan. Nah, jadi perlu ada kesediaan hati. Yang keempat adalah ketekunan. Hidup melayani orang lain tidak dilakukan dalam masa yang singkat, melainkan akan berlangsung sepanjang kehidupan kita. Melayani dengan ketekunan dan dengan kesabaran dapat kita ibaratkan sebagai aliran air yang menyegarkan tanah yang haus. Sedangkan pelayanan tanpa ketekunan ibarat banjir yang menerjang sehingga menyebabkan bencana tanah longsor. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita menuang air di tanah yang gersang atau yang lama tidak kena air, kalau kita tuang pelan-pelan maka air itu akan meresap ke dalam tanah. Tetapi kalau air itu kita gelontorkan, maka
tanah yang sudah lama tidak kena air itu akan menjadi semacam longsor sehingga menimbulkan bencana. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, catatan yang kedua adalah pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Sekali lagi, pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Perhatikan perbedaan antara Maria dan Yudas. Kedua tokoh tersebut merupakan dua tipe manusia dalam motivasi pelayanannya. Yang pertama, Maria menganggap persembahannya atau pelayanannya yang amat mahal kepada Yesus bukan sebuah beban, tetapi merupakan kehormatan. Maria merasa terhormat diberi kesempatan oleh Yesus untuk melakukan hal itu. Pelayanan yang seperti ini berasal dari hati dan tidak ada sungut-sungut. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa Maria melakukannya dengan tulus, tidak dengan sungut-sungut. Yang kedua, sementara Yudas menganggap pelayanan itu sebagai beban. Oleh sebab itu ia berkata, sayang kalau minyak semahal itu hanya untuk meminyaki kaki Yesus. Sebenarnya bisa kita jual untuk kita bagi-bagi kepada orang miskin. Pelayanan yang seperti ini berasal dari pencarian gengsi. Ada maksud tertentu atau ada udang di balik batu. Dan penuh dengan sungut-sungut, penuh dengan hitung-hitungan untung dan rugi. Catatan yang ketiga, pelayanan berawal dari sikap hati yang mengasihi. Apa yang dilakukan oleh Maria berawal dari sikap hati yang sangat mengasihi Yesus. Pelayanan harus berawal dari sini. Sebab kalau tidak pelayanan hanya akan menjadi melenceng atau tidak fokus. Ada beberapa bahaya yang harus kita waspadai dalam pelayanan. Yang pertama, pelayanan mungkin hanya sebagai pengisi waktu. Jadi daripada banyak waktu luang, mendingan dipakai melayani. Nah, itu tidak benar. Yang kedua, pelayanan hanya untuk mencari status. Nah, ada juga yang menganggap status dalam kepengurusan gereja sebagai sesuatu yang harus dikejar. Caranya dengan melayani, status tinggi akan dicapai. Nah, jadi itu suatu hal yang tidak benar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2022 adalah tahun di mana GPIB mempunyai hajatan besar, yaitu tahun pelaksanaan pemilihan diaken penatua, dilanjutkan dengan pemilihan pengurus pelkat, PKLU, PKB, PKP, PT, dan PA. Pelayanan gereja menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu warga sidi dewasa. Semuanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, terkhusus hak untuk dipilih sebagai diaken atau penatua. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dengan segala caranya yang luar biasa atau di luar logika manusia akan menjatuhkan pilihannya melalui warga jemaat. Jadi suara warga jemaat
secara keseluruhan adalah suara Tuhan. Yakin dan percayalah Tuhan yang sudah memilih kita semua, tidak sekedar memilih. Tuhan pasti juga akan memperlengkapi dengan perlengkapan yang kita perlukan. Tuhan juga akan menyelesaikan dengan permasalahan yang ada. Ya. Barangkali ketika kita dipilih, kita bingung dengan permasalahan pekerjaan atau menyesuaikan jadwal atau yang lain. Di situ Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Permasalahan-permasalahan yang menurut kita tidak terpecahkan, Tuhan akan memberikan solusinya. Di luar itu semua, kita semua tahu bagaimana seorang Saulus menjadi tokoh besar Paulus. Dia seorang yang bengis, radikal, banyak pengikut Kristus terbunuh olehnya. Namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saulus yang radikal sekaligus frontal, penganiaya pengikut Kristus, menjadi Paulus yang berhati mulia, tokoh penting dalam penyebaran ajaran Kristus. Saat ini juga bermunculan Saulus-Saulus baru yang Tuhan Yesus berkenan hadir di dalam diri mereka. Orang yang tadinya seorang ketua preman, pemabuk, hidupnya tidak karuan, Tuhan Yesus ubah menjadi seorang pelayan yang setia, yang berhati mulia, penyebar berita sukacita. Banyak orang yang menerima mukjizat melalui mulut para murtadin. Kita yang sudah percaya dan beriman pada karya dan ajaran Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan kasih yang telah diajarkan Tuhan Yesus, kita libatkan diri kita dalam pelayanan gereja demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A, baitnya yang pertama dan kedua, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Di tengah ancaman, sabdamu harapan, sumber penghiburan, kabar keselamatan. Bapak Ibu, marilah kita masuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji dan syukur Tuhan kami aturkan kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau telah izinkan kami untuk belajar, untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya firman-Mu Tuhan boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan ini, terlebih di dalam kami menjalani kehidupan bergereja, di mana Tuhan, di dalam gereja-Mu Tuhan terdapat petugas-petugas yang harus dilengkapi. Terlebih Tuhan, pada tahun ini Tuhan akan dilaksanakannya pemilihan diaken dan penatua. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, berkati Tuhan kami semua, warga-Mu, jemaat-Mu, untuk siap melaksanakan
pemilihan ini, dan kami pun jemaat-Mu boleh siap untuk menerima tugas yang Tuhan berikan kepada kami, terkhusus bagi kami-kami yang atau mereka yang terpilih melalui pemilihan nanti. Berkati Tuhan kami semua Tuhan untuk dapat atau untuk sanggup melaksanakannya semuanya itu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, terkhusus bagi gereja-Mu di seluruh dunia, terkhusus Tuhan bagi gereja-Mu Jemaat Sangkakala. Berkati ya Tuhan pelayanan yang ada di jemaat kami, berkati Ibu Pendeta kami Esterina Manusiwa dan keluarganya di dalam pelayanannya. Berikan dia Tuhan kesehatan, kemampuan untuk memimpin jemaat Sangkakala, sehingga Tuhan kiranya melalui kepemimpinannya jemaat-Mu boleh mendapatkan kasih sukacita yang daripada-Mu. Berkati ya Tuhan kami semua, para presbiter, diaken dan penatua di dalam melaksanakan tugas pelayanan ini. Berkati juga para pengurus pelkat, baik itu pelkat PA, PT, GP, PKB, PKP ataupun PKLU. Berikan mereka semua Tuhan kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan tulus, sehingga Tuhan semuanya itu tidak didasarkan atas maksud-maksud pribadi. Biarlah semua itu dilaksanakan dengan penuh sukacita demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi sebagian dari jemaat kami yang sakit Tuhan. Datanglah Tuhan untuk memberikan mereka kesembuhan. Berkati Tuhan upaya-upaya yang dilakukan untuk mendapatkan pemulihan atau kesembuhan melalui tim medis ataupun perawatan-perawatan yang dilakukan di rumah. Terkhusus Tuhan bagi Bapak Penatua John D. Lepar, bagi Ibu Emma Tulesi, bagi Ibu Maria Ondance, bagi Bapak Rudi Runtuwene, bagi Saudara Mario Kapoh, bagi Ibu Pita Nofrida. Berkati Tuhan usaha ataupun upaya yang dilakukannya untuk mendapatkan kesembuhan. Kini Tuhan berkati melalui pengobatan yang dilakukannya, sehingga di saatnya nanti mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripada-Mu. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Tuhan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden sampai pimpinan paling bawah RT RW. Biarlah mereka Tuhan beri kemampuan, berikan hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, terang Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil hanyalah untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara kami. Terkhusus Tuhan, berkati Tuhan untuk para petugas kesehatan yang sampai dengan saat ini masih menangani pandemi corona. Biarlah melalui keputusan-keputusan yang mereka ambil, kiranya pandemi corona boleh segera lenyap dari muka bumi Indonesia, juga dari seluruh dunia. Kiranya ekonomi, sosial, budaya boleh pulih kembali seperti sedia kala. Kasih sukacita-Mu nyata di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, berkati Tuhan kami semua yang hadir di dalam ibadah virtual ini. Biarlah kasih sukacita-Mu senantiasa melingkupi kehidupan kami semua. Tuhan Bapa yang Maha Kudus, banyak hal yang hendak kami pinta, tetapi menyadari akan kelemahan dan kekurangan kami. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Kami serahkan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami ini hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nats Alkitab dari 1 Tawarikh 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 80, baitnya yang pertama dan kedua. Mari bawa persembahan. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan, diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita.
Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang telah kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Kuduskan dan terimalah ungkapan syukur kami agar menjadi berkat untuk pelayanan kasih-Mu. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang rusak. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang yang merelakan berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.